jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung mungkin, ini kira-kira lagi belajar apa ya sekarang ya? Kita sedang belajar mengenai mengurus anak itu berdua, bukan istri doang. Oke, kita lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah. Kita cari tahu seberapa penting ya peran ayah dalam hal mengurus anak nih. Dan biasanya apa yang dibutuhkan anak ini dalam sisi si ayah. Ini penting sekali ya jamaah ya. Langsung aja yuk kita belajar, kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Utsman Ustaz Maulana Masoni serta para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para abah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah ingin mencontoh bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita sebagai seorang manusia dan sekaligus sebagai seorang yang diamanahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, insya Allah yang mendengarkan jauh lebih baik dan berpengalaman daripada yang berbicara di panggung Islam itu Indah ini. Maka seberapa penting peran ayah dalam hal bersama dengan anaknya atau mengurusi anaknya. Dalam Al-Quran interaksi antara ibu dan anak itu hanya terdapat Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada juga Ummi Musa bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Hanya ada dua kurang lebih. Dan ada beberapa yang lainnya. Tapi kalau berbicara tentang interaksi antara anak dan orang tua, paling banyak antara ayah dan anak. Subhanallah. Maka kalau dikatakan seberapa penting, sangat penting. Karena dalam Al-Quran yang banyak interaksi dengan anak bukanlah ibundanya. Namun yang banyak interaksi dengan anak adalah ayahandanya. Kita lihat satu surah yang memang khusus berbicara tentang seorang ayah yang luar biasa, yaitu Imran, ya, Ali Imran. Kemudian ada Luqmanul Hakim, kemudian ada Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan ayahandanya. Bagaimana kita lihat peran ayah dalam Al-Quran ini dalam hal yang dibutuhkan oleh anaknya. Satu, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Anak membutuhkan ayah sebagai tempat curhat. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahandanya. Ayah, semalam aku lihat seperti ini. Aku lihat bintang dan bulan. Mereka bersujud kepadaku. Dan anak bukan hanya ingin didengarkan, ingin solusi. Kata ayahandanya, La taqasus ru'yaka ala ikhwatik. Kalau begitu nak, kalau mimpimu seperti itu, jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu. Kami sebagai anak membutuhkan seorang ayah yang bisa kami ajak berbicara. Bukan seorang ayah yang ketika kami kecil, kami bawakan lukisan kepadanya. Ayah lihat aku habis gambar bunga, ayah lihat aku habis gambar robot. Lalu ayah mengatakan sebentar, ayah ada telepon penting ini. Sebentar keluar, ma ambil anakmu ma. Subhanallah, kami tidak membutuhkan ayah yang seperti itu. Anak-anak membutuhkan ayah yang mengapresiasi apa yang ditunjukkan oleh anaknya. Jangan anak-anak membawa gambar, aduh kenapa kau gambar di bukunya ayah, sana ambil buku sendiri, ma ambil anakmu ma kasih buku. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam berbicara tentang mimpinya kepada ayahandanya dan direspon dengan baik oleh ayahandanya tercinta sehingga melahirkan anak yang menjadi pemimpin yang luar biasa. Kemudian ayah yang seperti apa lagi yang dibutuhkan sang anak? Ayah yang bijak seperti Luqmanul Hakim. Bagaimana seorang ayah mengajarkan tauhid kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Bukan ayah yang tiba-tiba, ini gimana sih guru ngajinya? Nggak pernah ngajarin apa anak-anak nih? Subhanallah, yang disalahin adalah guru ngajinya. Padahal ayahanda yang ngajarin tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayah-ayah yang lainnya termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, abal anbiya, ayahnya para nabi yang mana pendidikannya luar biasa kepada Nabi Ismail alaihissalam berikut kepada keturunan-keturunannya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Dengan kita belajar pagi hari ini jamaah, semoga kita bisa menjadi ayah idola ya bagi anak kita ya. Dan sebelum kita sampai di sana menjadi idola,
untuk itulah kita perlu belajar nih jamaah. Kita flashback dulu kalau misalnya nih ada yang ngalamin pernah gini. Misalnya dalam rumah tangga si anak itu melakukan kesalahan gitu. Tapi si ayahnya malah nyalahin ibunya. Ini gara-gara didikan kamu nih anaknya jadi kayak gini nih. Kamu tuh ngajarin apa sih gitu kan. Tadi sudah sempat disinggung sama guru-guru kita. Nah caranya Ustadz Maulana aku pengen tahu nih. Kalau misalnya ada hal seperti itu dia nyalahin istrinya, anaknya bandel. Padahal dia nggak ngebantu istrinya untuk ngedidik anaknya. Itu harus bagaimana? Dan seperti apa yang harus dilakukan nih Ustadz Maulana? Ada orang saling menyalahkan. Ini tidak menyelesaikan masalah. Izin Habib Usman bin Yahya. Benar kan? Benar-benar. Ustaz bin Nur Makkah. Nur Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ingat, kenapa bisa ada suami yang menyalahkan tentang pendidikan anaknya kepada istrinya? Mohon maaf harus saya sampaikan, ketika ada suami yang menyalahkan istri dalam pendidikan anak, berarti sebenarnya suami ini lagi kurang percaya diri. Dia kurang percaya diri. Wanita itu luar biasa. Tanpa engkau tahu apa yang dilakukannya di rumah luar biasa. Nyuci, inilah bersih-bersih lah, ngepel dan semuanya. Mohon maaf, kita susah untuk mendapatkan yang lakukan seperti itu. Kita sebagai laki-laki ya. Nyapu kita berapa sih bersihnya? Ngepel kita berapa sih? Hebatnya ini. Kalau ada laki-laki dalam hal ini suami yang senantiasa mohon maaf menyalahkan istri dalam pendidikan anak, berarti dia mohon maaf selain kurang percaya diri, berarti dia terlalu berharap sempurna. Ingat, anak kita adalah gambaran diri kita. Bagaimana anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Karena anak itu ada bayangan. Kalau bendanya bengkok, ya bengkok juga bayangannya. Itu aja. Dan ingat, bisa jadi ini adalah pelampiasan. Dia tidak bisa jadi dokter, anaknya disuruh jadi dokter. Ingat, mohon maaf, anakmu punya dunia sendiri. Tidak bisa cita-cita kita dialihkan ke anak. Saya kagum lihat polisi, tentara. Tapi saya susah untuk menyerahkan kepada anakku. Karena produknya seperti ini, kurang tinggi. Sama, pasti kurang tinggi juga itu. Ada obsesi pada diri. Obsesi pada diri yang dia sudah mengarahkan. Tidak bisa. Kita hanya mengarahkan menuntun anak. Ya kita menuntut tapi tidak bisa memaksakan anak. Kalau memaksakan anak bagaikan menyeret-nyeret anak. Bahkan ada orang tua yang seperti itu memaksakan menyalahkan istri. Berarti dia belum bahagia. Belum bahagia. Kebahagiaan itu ketika kita melihat anak bisa jalan. Kalau dituntun terus nggak jalan-jalan itu anak. Maka biarkan dia berjalan, kita lihat saja. 3 anak saya pintar semua naik sepeda. Tapi yang pertama tidak bisa naik sepeda. Kenapa? Karena tidak pernah mau naik sepeda, takut gitu. jatuh. Karena selalu dipegang terus. Nah orang tidak tahu naik sepeda tapi adik-adiknya jago. Karena dia mandiri semua. Kalau dia sudah terlanjur besar, jadi malu sudah naik sepeda. Ya. Apalagi komitmen dan tanggung jawab. Harus ada tanggung jawab sebagai seorang suami. Tanggung jawab apa? Biayanya, perhatiannya. Itu. Masya Allah. Betul kata Sasam tadi, memang guru ngajinya. Tapi orang tuanya tetap tanggung jawab, bukan guru ngaji yang ditanya. Orang tuanya sudah apa yang udah lo lakuin juga nih buat anaknya gitu ya. Baik komitmen dan tanggung jawabnya itu penting ya. Harus. Masya Allah. Intinya itu nanti. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Ayo percaya diri, terus ayo bahagialah, jangan nyala-nyalain istri. Kalau kayak gitu terus kapan bahagia, kapan keluarga Ada jadi cermin lebih kan baik. di rumah? Ada. Oh iya. Iya. Aku cuma tanya doang. Jangan aku kayak gitu ya. Iya. Ntar aku Jangan nyala lagi sampai deh. nyalain virus lagi. Iya benar. Enggak. Abis ini aku mau bercermin Udah ya, Ma. 3 anak loh. Iya. Baik, aku mau jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Makanya pagi hari ini jamaah temenin aku untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi ayah yang baik, untuk menjadi rumah tangga yang baik pastinya ya. Nah sekarang aku mau ngasih kesempatan nih, aku ngebacain pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Kan namanya juga belajar sama-sama ya. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Aku bacain ya jamaah ya. Assalamualaikum Ustadz Habib, saya izin tanya. Sebelumnya sembunyikan nama saya, udah disembunyiin ya. Apa ya hukumnya seorang suami atau seorang ayah yang mengabaikan anaknya? Kayak nggak diurus, terus sibuk main game online. Dosakah? Terima kasih. Ini Wassalamualaikum. sebelum iklan nih tadi nih ada orang mau main game tadi. nih. Iya nih. Nyapu dulu. Oh iya. Nyapu dulu, habis itu main game. Biar Iya. istrinya apaan? Pertanyaannya sama Iya, Bib. Jawab Bib. Iya, udah, Terus Bib. aja Bib. Mohon Ya, jawabannya deh Bib. Afwan, Biar Mas Sony. introspeksi diri. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, hukum orang tua yang tidak mau mendidik anak-anaknya dan membiarkan anak-anaknya, bahwasanya orang tua tersebut tidak mengikuti daripada pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana orang tua yang membiarkan anaknya berarti dia menelantarkan anaknya, dia tidak mau mengurusnya, berarti ini adalah orang tua yang sengaja menyepelekan dalam kehidupan rumah tangganya dan bisa membinasakan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang tidak baik, yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudai'a man yakut. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa. Jadi ingat, hukumnya adalah berdosa karena dia telah menyia-nyiakan orang yang berada di dalam naungannya ataupun di dalam tanggung jawabnya. Ingat, siapa orang di antara mereka yang mengabaikan anak, tidak diurusnya, dicuekin, di masa bodohin dan tidak dididik dengan didikan agama, maka bapaknya berdosa. Bapaknya berdosa. Bapak itu memiliki moral yang besar untuk mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri dan batu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang jaganya itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang apa? Yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kalau Allah sudah bilang di dalam Al-Qur'an bahwasanya suruh jaga diri kita, keluarga kita, ingat ancamannya itu neraka kalau nggak dijaga. Kemaksiatan yang dilakukan mereka tanggung jawab daripada bapaknya. Setiap kalian semuanya itu adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Dan akan dimintai daripada setiap pertanggungjawaban kepada orang yang dipimpinnya. Pemimpin punya tanggung jawab besar. Mau jadi pemimpin itu gak gampang. Sayyidina Ali ketika mendapatkan jadi pemimpin, astagfirullahalazim, aku berlindung kepadamu ya Allah. Minta ampunan dulu kepada Allah dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Beristighfar, bukan bangga, senang, oh dapat kursi bagus, oh salah. Ya kan? Masalahnya seperti itu. Intinya adalah ingat, ini besar tanggung jawabnya di mata Allah. Jangan sampai Anda hina di mata Allah. Mulia di mata orang atau manusia, tapi hina di mata Allah. Ini yang dahsyat, ini yang berbahaya. Dan juga kita harus paham bahwasanya nanti orang tua akan disidang di mana? Di mizannya Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan terhadap anak-anaknya. Apa yang kamu ajarkan? Apa yang kamu didik? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memperhatikan sholatnya, ibadahnya, ininya, itunya dan lain sebagainya? Ditanya semuanya oleh Allah. Kenapa dia bisa maksiat? Kenapa dia bisa zina? Kenapa dia bisa khamar? Kenapa dia bisa judi? Kenapa dia bisa ini dan lain sebagainya? Ditanyain semua dengan detailnya. Oleh karena itu, peranan orang tua sangat penting terhadap anaknya. Dan juga orang tua harus memiliki kedekatan terhadap anaknya. Ini akan apa? Membantu, membentuk karakter anak menjadi karakter yang lebih baik lagi. Biasanya anak ini itu mencontohkan bapaknya. Bapaknya yang dijadikan sebuah contoh. Kalau bapaknya tukang main game, besok anaknya tukang main game. Kalau bapaknya tukang ngomong kasar, wah kasar, kebun binatang keluar semua ya kan. Ini itu, anaknya besok kayak gitu. Orang tuanya gak sholat, anaknya ikut juga gak sholat. Bapak aja gak sholat, ngapain saya sholat? Bapaknya gak pernah ngaji, gak pernah ada di majelis talim. Anaknya juga alergi masuk majelis talim. Oleh karena itu didikan yang baiklah diajarkan oleh mereka. Sehingga apa? Menolong. Menolong siapa? Menolong keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menolong kehidupannya. Dari kecil dididik dengan didikan yang keras. Dengan masa besarnya nanti, li Aisyah mahbuban fi kibarih, ya radha anhu rabbuhu. Dia akan disenangi, disayangin dan Allah ridho sama dia. Jangan dimanja anak, harus dengan tegas. Iya Bib, ya Bib. Paham Bib. Makasih ya Bib ya untuk penjelasannya ya Bib ya. Tegas, udah ini.
Bingung Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Si contoh juga. Apaan sih? Bingung banget nih kayak begini terus. Nah. Ngapain sih ikut-ikut? Ustaz Maulana kayaknya kita nggak diajak lagi nih. Aku tuh lagi bingung nih, anak aku nih mau ujian hafalan gitu Ustaz ya. Bukan gue yang ngikut-ngikut doang, jamaah juga ngikut, ngapain sih ya? Iya bingung, Mikir-mikir anak tuh lagi mau ujian muter-muter. hafalan, udah diajarin tapi nggak ngerti-ngerti juga, nggak paham-paham juga gitu. Tuh kan. Harus gimana lagi ngajarinnya? Mau dikasih tahu nggak? Mau. Apanya? Jawabannya, caranya biar dia ngerti gitu. Masa aku harus marah-marah nanti nggak bertanggung jawab, nggak jadi idola Ada dong. rahasianya. Apa? Mundar mandir dulu. Tuh kan, bener kan jawabannya emang harus mundar-mandir. Dari tadi nggak nemu jawaban. Ada rahasianya. Apa? Stop. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kirain stop. Kau mencuri.